Aku pernah takut pada emosiku sendiri, takut pada marah yang tiba-tiba, takut pada sedih yang datang tanpa izin, takut pada cemas yang membuat dadaku sesak. Aku belajar menekan, mengalihkan, berpura-pura baik-baik saja. Aku kira dengan menolak emosi, aku sedang melindungi diriku. Ternyata tidak. Emosi yang ditolak tidak pernah benar-benar pergi. Ia bersembunyi, menunggu waktu untuk meledak dalam bentuk yang lebih menyakitkan. Suatu hari, aku berhenti melawan perasaan. Aku tidak menghakimi marahku, tidak menyalahkan sedihku. Aku hanya mengakui bahwa mereka sedang ada. Aneh rasanya, saat aku berhenti menolak, emosi tidak lagi terasa menakutkan. Ia hadir, lalu perlahan melemah. Aku belajar, emosi bukan musuh, ia hanya pesan yang ingin didengar. Ketika emosi diterima, ia tidak perlu berteriak. Ketika perasaan diizinkan hadir, ia kehilangan kuasanya untuk menguasai. Dan di sanalah aku menemukan ketenangan kecil. Bukan karena emosiku hilang, tetapi karena aku tidak lagi berperang dengannya. Aku sering mengira hidup yang membuatku lelah, keadaan yang tak kunjung berubah, hari-hari yang terasa berat, rencana yang tidak berjalan seperti harapan. Aku menyalahkan waktu, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan diriku sendiri karena tidak cukup kuat. Padahal yang melelahkan bukan hidup itu sendiri. Yang melelahkan adalah perlawanan di dalam batin. Aku menolak apa yang sedang terjadi. Aku berharap hari ini berbeda. Padahal hatiku belum siap menerimanya. Aku memaksa kuat saat jiwaku ingin berhenti sejenak. Disitulah lelah tumbuh. Bukan dari langkah, tetapi dari penyangkalan. Suatu hari, aku belajar berhenti melawan. Aku membiarkan hari menjadi apa adanya. Tidak aku puji, tidak aku kutuk. Aneh rasanya. Keadaan tidak langsung berubah. Masalah tidak serta-merta hilang. Namun napasku menjadi lebih ringan. Aku mulai mengerti. Menerima bukan berarti pasrah tanpa harapan. Menerima adalah memberi ruang agar hati tidak terus berperang. Dan ketika aku berhenti menolak kenyataan, lelah itu perlahan berkurang. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena aku tidak lagi berat memikulnya sendirian. Aku dulu sibuk mencari jawaban, bertanya ke sana ke sini, mengurai pikiran tanpa henti, berharap suatu hari aku akan menemukan kepastian yang menenangkan. Aku mengira semakin banyak aku berpikir, semakin dekat aku pada kejelasan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kepalaku penuh, hatiku lelah. Jawaban terasa semakin jauh, seolah bersembunyi di balik kebisingan yang kuciptakan sendiri. Suatu hari, aku berhenti. Aku tidak lagi memaksa pikiranku untuk bekerja terus. Aku memilih diam, bukan karena aku sudah tahu segalanya, tetapi karena aku ingin memberi ruang. Dalam diam, aku tidak mengosongkan diri. Aku hadir, aku bernapas, aku membiarkan hidup berjalan tanpa harus segera aku pahami. Dan perlahan, sesuatu muncul. Bukan jawaban besar yang menggelegar, melainkan kejelasan kecil. Rasa tahu kemana harus melangkah. Rasa tenang untuk menjalani hari ini. Aku belajar, tidak semua jawaban ditemukan lewat pencarian yang keras. Sebagian datang saat kita berhenti mengejar. Saat aku diam, jawaban datang sendiri. Aku dulu percaya rasa sakit harus segera diusir, disembunyikan, dilupakan, agar hidup bisa kembali berjalan normal. Aku menutupinya dengan senyum, dengan kesibukan, dengan berpura-pura kuat. Aku takut jika aku berhenti, rasa sakit itu akan menelanku. Namun semakin aku menghindar, semakin ia mengetuk. Semakin aku menolak, semakin ia berisik di dalam hati. Suatu hari, aku berhenti berlari.
Aku mengizinkan rasa sakit ada, tidak untuk dinikmati, tidak untuk dipelihara, hanya untuk diakui. Aku duduk bersamanya, aku mendengarkan tanpa menyela. Aku bernapas di tengah rasa yang selama ini kutolak. Dan perlahan sesuatu yang lembut menyusul. Bukan kebahagiaan yang meledak, melainkan damai yang pelan. Damai karena aku tidak lagi berperang. Damai karena aku tidak memaksa sembuh. Damai karena aku berhenti menyangkal. Aku belajar rasa sakit tidak selalu datang untuk menghancurkan. Kadang ia hadir untuk membuka ruang bagi ketenangan yang lebih jujur. Dan ketika aku mengizinkan rasa sakit ada, aku tidak tenggelam. Aku justru sampai pada damai yang selama ini ku cari. Aku dulu merasa harus selalu membela diri, menjelaskan maksudku, meluruskan penilaian, memastikan orang lain memahami siapa aku sebenarnya. Aku takut jika aku diam, kebenaranku akan hilang dan aku akan dipahami dengan cara yang salah. Namun setiap kali aku membela diri, hatiku justru semakin tegang. Kata-kata menjadi senjata dan ketenangan menjauh. Aku sibuk menjaga citra sampai lupa menjaga diriku sendiri. Suatu hari aku memilih diam, bukan karena aku salah, tetapi karena aku tidak lagi ingin berperang. Aku membiarkan orang berpikir apapun. Aku melepaskan kebutuhan untuk dipahami sepenuhnya. Dan di sana aku menemukan sesuatu yang tak kuduga. Tanpa pembelaan, dadaku terasa lebih lapang. Tanpa penjelasan panjang, hatiku lebih tenang. Aku sadar kedamaian tidak datang dari membuktikan diri, melainkan dari berhenti menaruh diriku di pengadilan. Kini aku mengerti, tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan. Tidak semua penilaian perlu ditanggapi. Saat aku tidak lagi membela diri, aku justru pulang ke ketenangan yang selama ini ku cari. Aku dulu mudah menghakimi diriku sendiri karena belum seperti yang kuharapkan. Menghakimi orang lain karena tidak sesuai dengan bayanganku. Tanpa sadar, pikiranku penuh dengan label dan penilaian. Setiap kejadian langsung ku beri makna, benar atau salah, berhasil atau gagal, layak atau tidak. Dunia terasa sempit karena semuanya harus masuk ke dalam kotak. Namun suatu hari aku lelah. Aku lelah menilai. Aku lelah memberi cap pada setiap rasa dan peristiwa. Aku mulai mencoba melihat tanpa menghakimi. Hanya melihat, hanya menyadari tanpa buru-buru menyimpulkan. Dan di sana aku merasakan perbedaan. Hidup tidak tiba-tiba sempurna. Masalah tetap ada, tetapi dadaku lebih lapang, hatiku lebih tenang. Aku belajar menghakimi menambah beban, mengamati dengan lembut mengurangi beban. Saat aku tidak menghakimi, hidup terasa ringan. Bukan karena segalanya menjadi mudah, tetapi karena aku tidak lagi mempersulitnya di dalam pikiranku sendiri.